Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan Inspirasi, kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Bahasan kita kali ini mengenai stevia, yaitu pengganti gula yang katanya 0 kalori. Nah, stevia ini apakah bisa dikatakan gula karena dia manis gitu, tapi 0 kalori. Nah, itu bagaimana tuh? Iya, jadi stevia itu adalah pemanis. Manis. Ya, jadi pemanis yang mempunyai rasa manis saja, beda dengan gula biasa, misalnya gula tebu gitu ya. Gula tebu itu kan manis juga, tetapi manis gula tebu itu dari gula. Jadi gulanya itu juga bisa dicerna oleh tubuh, menghasilkan energi, kemudian meningkatkan kadar gula darah ya. Tetapi kalau stevia itu bukan istilahnya itu adalah glikosida. Glikosida. Jadi dia tetap saja kan ada rasa manis ya. Jadi karena di glikosida itu ada gula juga, makanya rasanya manis. Jadi dia terdiri dari gula-gula juga, tetapi dia berikatan dengan senyawa lain, dengan polifenol sehingga makanya karena dia berikatan itu sehingga dia tidak bisa dicerna oleh tubuh jadi sehingga tidak menghasilkan kalori. Jadi aman ya, jadi tidak menghasilkan kalori dia karena gulanya itu tidak bisa dicerna. Jadi karena dia dalam bentuk glikosida tadi ya, jadi gula yang berikatan dengan senyawa lain gitu. Salah satunya tanin, polifenol gitu, sehingga dia tidak bisa dicerna oleh tubuh kita ya. Nah, untuk kandungannya apa aja tuh, Bu? Ya, karena jadi dia 0 kalori tadi. Ya, jadi kenapa dia 0 kalori meskipun dia rasanya manis ya? Jadi karena dia mengandung yang namanya itu steviosida nih. Steviosida. Jadi steviosida itu adalah senyawa glikosida. Jadi steviosida ini hanya memberikan rasa manis, tetapi tidak bisa dicerna oleh tubuh, makanya dia rendah kalori. Jadi kalori itu kan dihasilkan kalau tubuh kita itu bisa menyerapnya. Ya, bisa diserap oleh tubuh, makanya dia menghasilkan kalori. Tetapi ketika sesuatu itu tidak bisa diserap oleh tubuh, jadi dia tidak menghasilkan kalori. Nah, itulah yang terjadi dengan steviosida yang ada pada daun stevia ini. Jadi steviosida ini merupakan glikosida, jadi glukosa yang berikatan dengan senyawa lain sehingga tubuh kita itu tidak bisa mengabsorpsinya, jadi tidak bisa diserap. Jadi makanya tidak bisa menghasilkan kalori. Nah, jadi rendah kalori. Jadi biasanya gula dari stevia ini dimanfaatkan untuk pemanis pengganti gula. Nah, jadi ini aman untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes misalnya, atau orang yang mau mengurangi konsumsi gula gitu, orang yang mau diet. Ya, jadi sebaiknya dia mengkonsumsi stevia. Nah, walaupun dia 0 kalori atau tidak menaikkan gula darah, itu penggunaannya apakah perlu ditakar atau gimana? Iya, jadi untuk stevia, jadi stevia itu berasal dari tanaman stevia ya. Jadi yang dipanen itu steviosidanya itu berasal dari daunnya. Ya, jadi suatu tanaman stevia kita ambil daunnya. Nah, pemanfaatan stevia sendiri bisa saja di daunnya sendiri langsung nih. Daunnya jadi itu sudah berasa. Daunnya itu tergantung juga ya. Jadi beberapa tanaman ini mungkin lebih ke bagaimana proses penanamannya ya. Jadi kalau iklimnya bagus, tanahnya subur, jadi steviosidanya tentu banyak juga. Jadi bahkan beberapa kadang-kadang tanaman stevianya itu ada yang ketika kita konsumsi itu pahit rasanya. Jadi pahitnya ini karena terlalu manis. Nah, karena terlalu manis bisa saja ya, tetapi ada juga mungkin daun stevia yang tidak terlalu manis ya. Ini tergantung di mana dia tumbuh ya. Tetapi biasanya dia akan berasa pahit karena terlalu manisnya itu. Kemudian bisa rasa pahit itu juga bisa disebabkan oleh senyawa-senyawa lain gitu yang ada pada daunnya, senyawa polifenolnya, senyawa-senyawa tanin yang berada di daunnya itu sendiri. Jadi begitu Ani, jadi bisa dari daunnya sendiri dalam bentuk segar, atau bisa kita gunakan ya misalnya untuk teh gitu ya. Jadi bisa daunnya itu dikeringkan, kemudian daun keringnya kita masukkan. Kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan setelah dikeringkan kemudian diperkecil ukurannya, dibubukkan. Jadi bubuknya itu yang digunakan. Tetapi yang paling banyak sekarang orang mengekstraknya, jadi cairan gitu ya? Menjadi cairan. Jadi ekstraknya saja, steviosidanya saja yang diekstrak, kemudian nah itulah yang digunakan sebagai pemanis. Tapi setelah jadi bubuk itu kalau dibuatkan teh itu daunnya warna hijau atau gimana?
Ya, jadi tergantung proses pengeringannya lagi Ani. Jadi kalau daun stevia kita keringkan di food dehydrator itu akan mampu menjaga warna dengan bagus ya. Jadi warnanya itu tetap aja akan hijau bagus gitu. Kemudian ketika kita menggunakan pengering biasa, misalnya menggunakan oven biasa, tentu klorofil akan rusak karena suhu tingginya. Jadi tentu saja daun stevianya ini akan berubah warna menjadi kecoklatan karena klorofilnya itu rusak nih. Jadi sewaktu kita seduh dia mengkonsumsi misalnya dengan teh, jadi dia ya tergantung ya. Jadi kalau dia setelah dikeringkan jadi ada yang warna coklat, ada yang warnanya itu warnanya hijau gitu, masih dipertahankan warna hijaunya. Jadi kelebihannya yang lainnya selain dia memberikan rasa manis, dia juga kan dari daunnya itu terdapat senyawa-senyawa polifenol, komponen-komponen bioaktif yang lain. Jadi tidak hanya steviosidanya saja, tapi ada kandungan-kandungan polifenol yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi itu lebih baik kita mengkonsumsinya dalam bentuk daun atau bubuk nih dibandingkan kalau kita hanya ekstrak stevianya saja. Kalau kita ekstrak steviosidanya saja kan kita hanya dapat gulanya saja, tidak dapat plus-plusnya yang komponen-komponen aktifnya tadi. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, apakah stevia ini untuk minuman aja atau bisa untuk bahan makanan lain? Bisa. Jadi sama. Jadi peran daun stevia itu kan pemberi rasa manis. Jadi bisa kita gunakan untuk makanan dan minuman. Jadi semua makanan, minuman, bahkan masakan itu bisa kita aplikasikan. Ya, jadi kalau untuk misalnya kita bikin cookies atau bikin cake ya, kita mau dapat seratnya juga. Jadi sebaiknya dari bubuk. Jadi bubuknya itu kan kita keringkan, kita dapat serat-seratnya ya, fibernya. Kemudian kita dapat juga antioksidannya, kita dapat rasa manisnya gitu. Jadi kita bisa aplikasikan ke kue, ke bolu, ke cookies, ke minuman. Jadi banyak sekali aplikasinya nih. Nah, kira-kira begitulah keunggulan dari stevia ini. Selain 0 kalori dibandingkan pemanis lainnya, itu ternyata juga bisa dimanfaatkan ke segala jenis masakan dan juga minuman. Nah, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.